Akhirnya, trailer pertama untuk film Godzilla Minus One resmi dirilis. Dilihat dari apa yang ada di dalam trailernya, semuanya berisi tentang kehancuran dan juga kengerian yang disebabkan oleh Godzilla. Bukan hanya di daratan Jepang, tapi juga di lautan. Apa yang coba disuguhkan oleh Toho kali ini tampaknya kepengen memanjakan para fansnya dari semua aspek. Dan itu bener-bener luar biasa. So, kalau gitu langsung aja kita breakdown trailer dari film Godzilla Minus One. Film yang disutradarai oleh Takashi Yamazaki ini akan menjadi film Godzilla berbahasa Jepang ke-33 dan juga film Godzilla ke-37 secara keseluruhan. Ini juga akan menjadi film Jepang live action pertama yang menampilkan kaiju ikonik sejak Shin Godzilla tahun 2016 yang merupakan film non-Inggris dengan pendapatan kotor tertinggi serta memperoleh rating tertinggi keempat dari keseluruhan franchise. Trailer dimulai dengan memperlihatkan ketakutan warga sipil yang berlari demi menyelamatkan diri mereka masing-masing. Dari dalam kerumunan terdengar suara beberapa orang yang bertanya, "Apa itu?" Yang kemudian dijawab, "Aku tidak tahu, itu sesuatu yang sangat besar." Adegan lalu berpindah dan kali ini memperlihatkan sosok Ryunosuke Kamiki yang akan memerankan karakter Koichi Shikishima. Dari sana kita berpindah ke dua orang masinis kereta yang begitu ketakutan dengan sesuatu yang mereka lihat di kejauhan. Yang kemungkinan ini adalah adegan sebelum Godzilla akhirnya menggigit gerbong kereta dan melemparkannya. Scene lalu berpindah ke bagian di mana Godzilla berada dalam kepulan asap, yang kemudian dilanjutkan dengan diperlihatkannya sosok Minami Hamabe yang akan memainkan karakter yang bernama Noriko Oishi. Dari balik kaca, Oishi melihat dengan jelas sosok kaiju yang juga dipertanyakan olehnya, apakah itu Godzilla? Scene kemudian berlanjut ke adegan di mana Godzilla menggigit gerbong kereta, mengibaskan ekornya ke gedung-gedung tepat di belakang dua karakter yang disebutkan tadi. Adegan selanjutnya sama seperti yang ada di teaser. Terlihat bagaimana Godzilla berjalan tanpa mempedulikan orang-orang yang berterbangan atau bahkan terinjak. Belum lagi orang-orang yang mencoba bertahan di tengah tumbangnya gedung-gedung bertingkat. Nah, di adegan selanjutnya dua karakter utama terus berusaha berlari, yang tepat di belakang mereka ada Godzilla yang juga berjalan di arah yang sama. Kemudian kita diperlihatkan dengan sebuah ledakan besar yang masih belum diketahui apakah ini disebabkan oleh Godzilla atau ledakan ini disebabkan oleh bom atom yang dijatuhkan kembali oleh Amerika. Tapi yang pasti ledakan itu disaksikan langsung oleh Godzilla. Semua orang yang melihatnya pun hanya bisa terdiam ketika efek dari ledakan tersebut menghantam mereka dan menghancurkan area di sekitarnya, yang hasilnya bisa dilihat di dalam teaser pertama, yaitu kehancuran yang sama dengan yang terjadi pasca Perang Dunia. Adegan selanjutnya terjadi di tengah laut, di mana Godzilla terlihat berenang tepat di bawah kapal perang Amerika. Scene ini mirip banget dengan yang terjadi di film Godzilla Monsterverse tahun 2014. Wajar memang, karena Takashi Yamazaki itu penggemar berat Monsterverse. Nah, selanjutnya kita bisa melihat satu karakter lagi, yang kali ini tampaknya orang ini kemungkinan adalah bagian dari anggota Angkatan Laut Jepang yang kapalnya udah ditenggelamkan oleh Godzilla, yang dibarengi dengan suara seseorang yang mengatakan kenapa kami dipanggil ke sini. Yang kemudian dilanjutkan dengan penampakan sebuah kapal uap yang berlayar di tengah laut. Next, satu karakter lagi juga diperlihatkan, dan kayaknya dia bagian dari tim penyelamat atau mungkin salah satu anggota Angkatan Laut Jepang yang mencoba menyerang Godzilla. Kemudian dari sana kita diperlihatkan dokumen milik Amerika Serikat yang selama ini dikumpulkan demi mencari informasi penting tentang Godzilla. Informasi tersebut lalu dipresentasikan oleh Hidetaka Yoshioka yang akan memainkan karakter Kenji Noda. Kenji mengatakan kalau pemerintah selama ini udah merahasiakannya dari publik perihal keberadaan makhluk mengerikan seperti Godzilla. Dari tampilan ini kita bisa melihat map yang sama dengan yang ada di teaser kedua kemarin, yaitu jejak Godzilla sebelum menuju ke kota Tokyo. Dalam adegan ini Kenji juga mengatakan kalau seseorang harus melakukannya. Adegan lalu berpindah di mana dua kapal perang terlihat seperti akan saling bertabrakan, yang kemudian diikuti dengan teriakan dua orang. Satu kemungkinan berada di salah satu kapal perang, dan satu lagi yang ini ada di kota Tokyo. Next, Godzilla terlihat mencengkram salah satu kapal perang, yang kemudian dilanjutkan dengan ledakan dari salah satu kapal perang, yang kemungkinan ini disebabkan oleh napas atom Godzilla. Selanjutnya, ada penampakan dari Kuranosuke Sasaki yang memainkan karakter bernama Yoji Akitsu, yang pada saat ini dia hanya memperlihatkan ekspresi ketakutan. Yoji Akitsu ini bisa jadi adalah salah satu korban selamat dari hancurnya kapal perang. Kemudian, ada adegan di mana sebuah kapal perang terlihat hancur
hancur yang diikuti dengan seseorang yang mengatakan semua orang telah mati. Next dari sana ada sebuah adegan di mana Sakura Ando yang akan memainkan karakter Sumiko Ota yang terlihat sedang marah-marah kepada salah seorang prajurit sambil mengatakan kamu adalah aib, yang kemungkinan Sumiko ini marah karena dia udah kehilangan semuanya. Kemudian dari sana kita bisa melihat bagaimana sebuah kapal uap yang dilemparkan ke daratan. Ini pastinya adalah momen ketika Godzilla baru aja sampai di daratan Jepang. Next kemudian kita bisa menyaksikan bagaimana salah satu karakter yang terkapar dan melihat ke atas sambil mengatakan kalau monster itu nggak akan pernah memaafkan kita. Dari sini sepertinya sedikit terungkap kalau penyebab Godzilla mengamuk itu kayaknya bukan hanya karena ulah Amerika, tapi juga ulah dari pemerintah Jepang. Karena itu sebuah tagline lalu muncul yang berbunyi survive and fight, bertahan dan lawan, yang dilanjutkan dengan kemunculan Godzilla yang tiba di Teluk dan kemudian ditutup dengan raungan Godzilla yang terdengar sangat menyakitkan. Dilihat dari warna tubuhnya, bisa jadi ini merupakan efek dari serangan bertubi-tubi atau bahkan serangan atom yang mengenainya. Makanya agak sedikit berbeda. Atau apakah ini akibat dari serangan monster yang lain? Ya mungkin aja monster atau kaiju lain emang sengaja disembunyikan supaya ada kesan kejutan pas nanti film ini keluar. Tapi di luar itu, gila ini sih bakalan keren banget cuy. Udah gitu Godzilla-nya sangar pula, bener-bener balik ke zaman Showa. Tapi yang bikin penasaran nih, bagaimana mereka bisa tahu kalau kaiju itu namanya Godzilla? Gak mungkin mereka tahu gitu aja kan? Terus kenapa harus Jepang? Kenapa nggak Amerika? Pastinya ada sesuatu dan itu yang bikin seru. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk breakdown singkat trailer untuk film Godzilla Minus One. Terima kasih buat yang udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren loh semua. Ciao.